Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan petani semua sehat. Alhamdulillah mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat. Kami di sini ingin sedikit menyampaikan berbagi ilmu tentang bertani cabai pemula. Di sini kami mesti awal mulai menanam cabai itu merasa ragu, karena kami harapan kami itu kami belum tahu tentang bagaimana ilmu menanam cabai, bagaimana proses penyemaiannya, bagaimana proses pemupukannya, bagaimana proses perawatannya. Tapi setelah saya pelajari beberapa referensi itu, baik dari situs-situs YouTube, banyak situs-situs yang mendidik kita tentang bagaimana berpetani, terutama bagi saya pemula. Ini cabai saya untuk pemula dari Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Kecamatan Selinara, alamatnya tepatnya di Desa Simpang Kemili. Ini adalah cabai saya untuk pemula. Alhamdulillah tingginya itu sudah 170 meter. Ini kalau saya berdiri tingginya sudah 170, 140 lah, 140 cm. Di sini ada sekitar 1.500 batang. Tapi alhamdulillah ini baris boleh kita lihat di sini, ini masih petani pemula. Tetapi karena kita banyak belajar dari media-media sosial sekarang yang banyak memotivasi, mendidik, menyampaikan banyak macam ilmu. Terutama di sini kalau dari Aceh Tengah, situs yang bisa dijadikan rujukan salah satu adalah dari kelompok Agro Group, yaitu Mas Edi. Terima kasih Mas Edi. Salam sukses selalu, semoga sehat-sehat dan semoga terus menyampaikan ilmu yang bermanfaat untuk para petani. Terutama saya alhamdulillah atas bimbingan dan arahan Mas Edi, dan juga mendapat ilmu dari situs-situs yang lain juga sebagai kajian, sebagai pemahaman untuk memperkaya bagaimana bertani cabai untuk pemula. Tapi alhamdulillah yang dulu awalnya ragu, sekarang alhamdulillah sudah mulai berbuah, sudah mulai cabang ke-7. Ternyata setelah saya mendalami tentang ilmu percabaian, menanam cabai itu, ternyata 3 unsur faktor yang sangat penting dalam bertani cabai itu. Yang pertama, kita harus mempelajari untuk pemula faktor biologis tanahnya. Yang kedua, bagaimana ilmu fisika, yang tak boleh lepas dari ilmu fisika. Selanjutnya, tidak boleh lepas dari ilmu kimia, bagaimana meracik pupuk, bagaimana mengolah pupuk, dan berapa saja kandungan yang kita perlukan dalam meracik pupuk itu. Di sini dari pembelajaran yang saya dapatkan, terutama ada situs-situs yang penting di dalam internet itu, di dalam YouTube itu, yang mendidik, memotivasi, serta mengarahkan kita bagaimana menanam cabai untuk pemula. Ini adalah part 2 yang saya buat untuk pemula. Jadi jangan pernah ragu, untuk petani pemula kita adalah pahlawan bangsa bidang pangan. Ini buah yang sudah mulai bisa untuk dipetik kalau hijau, tetapi saya untuk tahun ini akan mencoba bagaimana nanti sampai merah. Mudah-mudahan nanti bisa sukses.
Pertama sekali untuk penyemaian cabai itu yang harus kita pelajari dari tahap awal. Kalaupun lahan kita luas, untuk apa luas? Lalu hasilnya tidak maksimal. Lebih bagus sedikit tetapi hasilnya maksimal untuk pemula, lain untuk senior. Kalau untuk senior ya mereka tinggal bagaimana mempersiapkan lahan, modalnya sudah ada juga dan ilmunya sudah dia dapatkan. Kalau kita pemula cukup 2000 batang ke bawah saja itu sudah bagus untuk tahap observasi kita, untuk tahap analisis kita. Kedepannya nanti mudah-mudahan bisa berkembang terus. Jadi ini untuk pemula. Jadi di part 2 ini untuk pengolahan tanah itu sangat penting. Bagaimana pengolahan tanah, bagaimana pembibitan, karena banyak di sini terjadi orang menanam cabai tapi lahan sudah siap, bahkan bibitnya yang tidak jadi. Kan sangat disayangkan. Jadi ilmu-ilmu itu harus melalui proses bertahap, satu demi satu, satu demi satu, terus kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Mulai ilmu pembibitan, pemupukan, penyemprotan, perawatan, mengenal hama, dan obat apa yang cocok untuk hama itu. Kondisi cabai juga begitu. Kalau kita harus mengetahui kekurangan unsur apa pada cabai kita, setelah kita mengetahui kekurangan unsur pada tanaman cabai kita, barulah kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan memilih hamanya apa, obatnya apa, sehingga sasaran tepat, sehingga dalam proses penanganannya bisa berhasil. Alhamdulillah, kalau kita mengetahui ilmu itu, insya Allah kita bisa. Karena yang namanya pemula tentu banyak kekurangan dan kesalahan kita. Sekali salah gagal itu hal biasa, 2 kali gagal itu juga biasa. Kegagalan itu merupakan kunci dari sebuah keberhasilan. Kita tahu petani-petani yang sudah sukses sekarang, mereka juga seperti kita dulunya, yang sering gagal, barulah dari kegagalan itu mereka belajar. Dari kegagalan itu mereka belajar. Dari kegagalan itu juga mereka paham. Dan dari kegagalan itu juga mereka bisa berkembang hingga saat sekarang ini karena sudah menguasai ilmu-ilmu bertani untuk nanam cabai. Kalau saya contohkan sebuah kegagalan hanya kecil saja. Kita lihat waktu anak-anak kecil belajar sepeda. Mereka sering jatuh, dan jatuh. Tetapi setelah mereka jatuh, lama-kelamaan mereka bukan lagi jatuh, bahkan lebih ahli mereka di dalam mengendarai sepeda. Kita lihat pembalap-pembalap yang tingkat nasional, baik tingkat internasional, mereka juga belajar dari sebuah kegagalan. Jadi tidak usah takut untuk petani muda, teruslah bertani dan belajar dan kuasai ilmu itu. Ilmu kimia, fisika, biologi itu ternyata sangat bermanfaat dan sangat penting kaitannya dalam petani cabai itu, karena tidak bisa lari dari ketiga ilmu itu dalam petani itu. Tapi yang terpenting dari itu semua adalah doa, usaha, ikhtiar. Itu yang amat terpenting, terutama bagi kita umat. Kalau yang berumat muslim, maka doa itu adalah tetap di urutan nomor 1. Walau bagaimanapun usaha kita kerasnya, kalau tidak ada izin dari Allah, maka itu semua akan sia-sia. Jadi kita terus berdoa dan berusaha semaksimal mungkin agar petani cabai kita bisa berhasil nantinya. Setiap hari saya itu di kebun cabai itu sering mengasap-asap, memberikan asap di kebun ini. Karena asap itu sebagaimana dikatakan Mas Edi dapat mengusir hama, dan pengobatan itu adalah dari nenek moyang kita sudah melaksanakan itu. Jadi saya melaksanakan itu, alhamdulillah. Dan pupuk dasar juga saya mengikuti perkembangan dari Mas Edi. Terima kasih Mas Edi sekali lagi. Semoga Mas Edi selalu sehat. Mungkin untuk hari ini dalam part 2 ini yang bisa saya sampaikan. Tentu banyak kesalahan
dalam penyampaian saya kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Sekian dulu penyampaian saya untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.